terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom Sobat Samas. Renungan hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 25-26. Begini bunyi firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita bersama dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Bapa, sehingga kami bisa memiliki pengenalan lebih dalam mengenai Roh Kudus. Amin. Sobat Samas, tema Samas hari ini adalah Sang Penghibur. Kalau Anda diminta untuk cerita dong tentang pengalaman dihibur oleh Roh Kudus. Gimana sih pengalamannya dan kapan? Wow, tentunya Anda pasti punya cerita-cerita yang seru ya. Misalnya, iya, waktu itu saya masih SMA. Atau, iya, waktu saya merasa sudah nggak ada harapan lagi. Atau, waktu saya lagi galau parah. Waktu saya dalam duka cita yang begitu mendalam. Atau mungkin waktu saya diabaikan dulu. Waktu bisnis saya terpuruk. Udah gitu terjepit lagi. Waktu ini, waktu itu, dan lain sebagainya. Saya yakin masing-masing kita pasti pernah punya cerita mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus bisa menghibur? Kenapa? Kalau kita kembali baca ayat 26, ada satu hal yang menarik, yaitu Trinitas seperti tampil dalam satu ayat ya, di ayat 26. Yaitu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kudusnya adalah Yesus. Jadi ada 3 pribadi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Dan bukan pribadi yang biasa, tapi lebih dari itu, pribadi yang memiliki kuasa. Jadi, Roh Kudus bisa menghibur kita, karena Roh Kudus adalah pribadi. Coba Anda bayangkan, ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, nempel, nyatu, dimanapun dan kapanpun kita berada. Gimana rasanya? Tenang dan ayem ya. Sobat Samas, ayat yang tadi kita baca bersama adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum masa sengsaranya. Yesus mengumumkan kepada para rasul bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan mereka. Namun, Yesus juga memberi pernyataan yang menyemangati mereka, yaitu menjanjikan penghibur. Dan kalau kita baca terus sampai ke para rasul, memang betul, sang penghibur datang dan memberikan kekuatan. Nah, firman yang sama ini bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi juga bagi kita. Roh Kudus sudah berdiam bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus bukanlah pribadi yang statis.
Roh Kudus itu aktif menghibur dan menuntun kita. Roh Kudus tanpa batas, jadi gerakannya nggak bisa dibatasi, akan menuntun kita dan membuat kita bisa sejalan dengan keinginan Tuhan, memberi kita kekuatan, penghiburan, dan nasihat akan apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Pribadi ini begitu kuat, luar biasa, berkuasa, tapi sekaligus lembut dan penuh kasih. Sobat Samas, setiap kali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang melelahkan, menyedihkan, menjengkelkan, atau bahkan mungkin menggentarkan kita, marilah kita mengingat janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak pernah menghadapinya seorang diri. Ada satu pribadi yang sungguh hidup dan nyata di dalam hati setiap kita. Ada Roh Kudus yang akan menghibur dan membawa kita kepada kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur atas anugerah Roh Kudus-Mu bagi kami semuanya. Roh-Mu yang hidup dan senantiasa menolong, menghibur kami, dan menguatkan kami di dalam kesesakan kami. Tolong kami untuk semakin menyadari kehadirannya, mendengar, dan taat akan tuntunannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.